자리미어 웨딩 화보 연습 공짜로. Halo teman-teman para pendengar semuanya. Nah, jadi pada video kali ini kita akhirnya sudah sampai di penghujung series drama ini. Sebelumnya, Mimin ucapin terima kasih banyak yang sudah mengikuti series ini dari awal sampai saat ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita rekap alur ceritanya. Episode terakhir dibuka dengan Kyungwoo yang terlihat masih memikirkan tentang perasaannya yang campur aduk. Setelah itu, Minji datang dan menanyakan apakah Kyungwoo baik-baik saja. Namun tiba-tiba Gong Joo datang dan ingin meminta tolong pada Kyungwoo. Namun karena tidak ingin Minji mengetahuinya, akhirnya Minji pun pergi dari situ. Setelah Minji pergi, Gong Joo meminta tolong pada Kyungwoo untuk membantunya membuat kejutan yang akan diberikan untuk uang jarim. Namun Kyungwoo menolak hal tersebut walaupun ia tetap dipaksa oleh Gong Joo. Setelah itu kita dibawa ke anak-anak perempuan yang sedang membicarakan sesuatu. Ternyata Jin Hye mengajak teman-temannya untuk berfoto ke tempat saudaranya yang membuka studio foto. Mereka juga ditawari untuk berfoto KTP dengan gratis. Namun mereka juga mengajak anak-anak lagi untuk ikut juga pergi ke sana. Mendengar hal itu, Minji pun menebak reaksi Gong Joo yang akan sangat senang. 아싸, 자리미어 웨딩 화보 연습 공짜로. Singkatnya, hari kencan pun tiba. Gong Joo lari terburu-buru untuk menjemput kue pesanannya. Namun, ia ditelepon dari pihak toko yang mengatakan bahwa kue yang dipesan sudah habis. Dengan begitu, Gong Joo harus membeli kue di tempat lain. Nah, karena ia sudah memakan banyak waktu dan membuat jarim menunggu, akhirnya ia menelpon temannya Kyungwoo agar menemani Wang Jarim selama 30 menit. Awalnya Kyungwoo tak mau membantunya dan menyuruh Gong Joo agar menelpon yang lain. Tapi karena kasihan, ia pun akhirnya mau. Nah, setelah itu Kyungwoo pun menemui Jarim untuk menghabiskan waktu. Ia pun mengobrol dengan Wang Jarim. Kemudian sudah setengah jam pun berlalu dan akhirnya Kyungwoo memutuskan untuk pergi, meninggalkan Wang Jarim. Tak lama kemudian Gong Joo pun datang dan mengajak Wang Jarim untuk makan di restoran. Gong Joo pun mengajak Wang Ja untuk makan di restoran pilihannya yang ternyata sudah tutup. Gong Joo yang panik pun mengajak Wang Ja ke restoran pilihannya yang membutuhkan waktu tempuh 20 menit. Yang akhirnya usulan tersebut ditolak oleh Jarim. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menonton film terlebih dahulu. Di sisi lain, Byung Hun dan Kyung Min stay di rumah Gong Joo untuk membantunya menyiapkan kejutan. Sebelum pergi, Kyung Min memutuskan untuk memainkan game satu babak saja. Nah, kembali ke Gong Joo setelah selesai menonton film, mereka malah kesal karena orang di depan mereka malah bermain HP dan tak memperhatikan filmnya. Kemudian akhirnya mereka pun makan di suatu restoran. Di sini, Gong Joo heran karena pesannya tidak dibaca oleh Kyung Min dan Byung Hun, yang ternyata mereka masih bermain game online. Akhirnya Gong Joo pun izin ke pacarnya untuk pergi ke toilet sebentar. Wang Jarim di sini sudah menduga bahwa rencana Gong Joo ada yang berjalan tidak sesuai dengan semestinya. Di toilet, Gong Joo menelpon Kyung Min yang ternyata akhirnya diangkat. Gong Joo pun sangat kesal karena temannya itu masih berada di rumah yang seharusnya mengantarkan kuenya ke tempatnya. Akhirnya Kyung Min pun pergi untuk menjemput kue tersebut dengan Byung Hun. Setelah itu Wang Jarim mengajak Gong Joo pergi ke suatu tempat. Bertepatan saat itu Kyung Min dan Byung Hun sampai di tempat Gong Joo. Gong Joo pun menyuruh mereka untuk mengikutinya dari belakang menggunakan taksi.
배 지진 줄 테니까 따라오라는데? Nah, tiba di tempat pemberhentian bus, Gong Ju-young meminta maaf karena hari ini rencananya hancur total. Namun, Jarim mengatakan bahwa hari ini baru dimulai. Wang Jarim menyuruh Gong Ju-young menutup mata. Dan saat membuka matanya, ternyata Wang Jarim memakaikan kalung yang berbentuk angka 244. Ternyata hari ini adalah hari spesial bagi mereka berdua. Bus yang dinaiki pertama kali mereka bertemu ternyata memiliki nomor 244. Dan tempat itu ialah tempat pertama kali mereka bertemu. Gong Ju-young pun sangat senang dan memeluk Jarim. Namun tiba-tiba Kyung-woo yang memakai topeng badut malah mendatangi mereka dan memberikan kue juga hadiah dari Gong Ju-young. Gong Ju-young pun jadi salting karena ulah temannya itu. Namun ia tetap memberikan hadiah tersebut yang berupa tulisan yang mengingatkan perjalanan cintanya selama ini. Pada bulan Maret, ia pertama kali bertemu dengan Wang Jarim dan ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Bulan April ia berlatih menari dan menyanyikan sebuah lagu untuk membuat Wang Jarim terkesan. Pada bulan Mei, akhirnya Gong Ju-young menembak Wang Jarim. Dan pada bulan Juni, mereka bertengkar hanya karena masalah sepele. Bulan Juli, mereka berwisata bersama. Bulan Agustus, Gong Ju-young mengenal Wang Jarim lebih baik dan ia senang karena bisa menghiburnya. Pada bulan September, Gong Ju-young sangat terharu karena Wang Jarim memasakkannya dan memberikannya bekal. Dan puncaknya, di bulan Oktober, akhirnya mereka pun untuk pertama kalinya berciuman bersama. Hal itu membuatnya akan selalu mengingat kenangan tersebut. Jarim yang membacanya pun sangat terharu. Gong Ju-young pun juga memberikan Jarim sebuah cincin set perak untuk dikenakan mereka berdua. Jarim pun sangat terharu sampai menangis. Ia berterima kasih pada Gong Ju-young untuk semuanya. Gong Ju-young pun meminta cium sebagai ucapan terima kasih. Jarim awalnya alasan karena berada di tempat terbuka. Namun, dan begitulah puncak hari spesial mereka berdua. Kemudian scene memperlihatkan keesokan harinya saat Gong Ju-young berada di kelas Jarim. Ia pun menggoda Wang Jarim dan mengatakan bahwa Wang Jarim adalah gadis yang pemalu. Ia juga memamerkan cincin dan kalung pasangan mereka pada teman-temannya. Tapi tiba-tiba wali kelas pun datang. Dan wali kelas mencium aroma kelas Gong Ju-young. Dan akhirnya mereka pun keluar dari situ. Tapi pada saat Gong Ju-young meninggalkan kelas, Gong Ju-young pun. Dan episode ini diakhiri dengan memperlihatkan foto-foto mereka saat berada di studio foto milik saudara Jin Hee. Terlihat foto saat Kyung-woo yang melihat Jarim dan juga Min-ji yang sedang melihat Kyung-woo. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya? Sayangnya ini adalah episode terakhir. Oh ya, ada post credit scene yang memperlihatkan Kyung-woo sedang berbicara pada seseorang. Kyung-woo mengatakan, "Jika aku melampaui batas, bisakah kau menghentikanku?" Nah, begitulah katanya. Dan orang misterius itu bernama Seok-ho. Dan akhirnya series ini benar-benar tamat. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan komik dan adaptasi dramanya. Perbedaan paling mencolok yang Mimin rasakan setelah melihat komiknya adalah pemotongan episode. Nah, ini pemotongan episode ya, bukan pemotongan jalan cerita. Nah, jadi di komik ada banyak sekali episode-episode seperti Gong Ju-young dan teman-temannya saat pergi ke laut, episode Gong Ju-young kecil, episode Kyung-woo, dan episode Jarim pun dikasih detailnya. Tapi sedangkan di drama hanya diceritakan oleh tokoh saja. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di komik yang paling baper si episode Kyung-woo dan Gong Ju-young kecil. Oke, kalian bisa lihat di komik ini pada chapter 100-an.
Tenang kok, ada judulnya. Perbedaan yang kedua adalah detail-detail yang seharusnya diceritakan di dramanya. Jadi di komik banyak sekali detail yang harusnya diadaptasi ke dramanya. Contohnya masalah Kyungwoo dan Jo Seung-min, sampai-sampai Kyungwoo mendapatkan luka di dahinya tersebut. Pertemuan Kyungwoo dan Gong Joo-young kecil, dan Kwak Bugong yang mempermainkan Gong Joo-young harusnya diadaptasi menjadi drama juga dan bukan hanya diceritakan oleh tokoh. Nah, contoh yang lainnya adalah pengenalan karakter Suho yang harusnya dari pertengahan episode karakter ini seharusnya sudah diperkenalkan. Sebenarnya karakter bernama Suho ini jika di komik sudah ada di pertengahan episode. Tapi Mimin gak ada masalah kalau karakter ini baru dimunculin di saat-saat terakhir. Karena ya mungkin jalan ceritanya masih berhubungan, jadi gak masalah. Nah, yang ketiga adalah karakter yang sangat banyak. Nah, Mimin sedikit setuju nih, karena ada banyak banget karakter yang sebenarnya di komik Love Revolution. Mimin saja yang baru pertama kali baca komiknya langsung pusing ngehafalin karakternya. Dan itulah perbedaan komik dan adaptasi dramanya. Untuk kalian yang ingin baca komik ini, silakan download webtoon dulu dan kalian search, ketik di kolom pencarian Love Revolution. Nah, Mimin saranin buat baca dari episode 1 saja. Tapi kalau kalian kekeh ingin lanjut dari drama, is okay. Episode terakhir dramanya ada pada chapter 296. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan cerita yang kalian rasakan setelah membaca chapter 296, yang membuat Mimin lagi saranin baca saja dari episode awal. Karena bakalan pokoknya gak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nah, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton series ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila Mimin masih banyak kekurangan. Kalau ada yang mau request film, bisa tulis di kolom komentar, atau Mimin recap series adaptasi komik yang lain. Komen di bawah, oke? Sekian dulu video dari Mimin. See you next video, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.